Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu program linear. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear, yang kedua nilai optimum, dan yang terakhir adalah permasalahan program linear. Oke, langsung saja kita ke subbab yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linear. Bisa dikatakan sistem pertidaksamaan linear ini adalah materi prasyarat sebelum kita mempelajari program linear. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini, kemudian arsirlah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Jadi, perlu ditekankan di sini adalah yang kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita untuk melihat daerah penyelesaian itu sendiri. Jadi, DP atau daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih atau tidak kita arsir. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, buatlah garis dengan persamaan 3x plus 5y sama dengan 15. Nah, agar lebih mudah kita buat tabel seperti ini. Jika x ini 0, maka nilai y adalah 3. Dan jika y ini 0, maka nilai x itu 5. Setelah itu, ujilah sembarang titik. Kita misalkan di sini 0,0. Nah, substitusikan ke 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Kita substitusikan di sini 3 dikalikan dengan 0 plus 5 kalikan 0 kurang dari 15. 0 kurang dari sama dengan 15. Nah, 0 itu memang benar kurang dari 15. Jadi ini adalah benar. Maka syaratnya terpenuhi. Karena memenuhi, maka belahan bidang yang memuat 0,0 adalah daerah penyelesaian. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita arsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Ini adalah gambaran dari tadi ya, persamaan. Jadi di sini yang kita arsir itu adalah yang bukan daerah penyelesaian. Jadi DP ini yang bersih ini itu daerah penyelesaian. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini, kemudian arsirlah daerah yang bukan daerah penyelesaian. 2x plus y lebih dari sama dengan 6. Penyelesaiannya sama. Yang pertama kita buat garis terlebih dahulu. Buat garis dengan persamaan 2x plus y sama dengan 6. Di sini tanda lebih dari sama dengan ini kita rubah menjadi sama dengan karena kita akan membuat persamaan. Nah, kita buat tabel seperti ini. Jika nilai x ini 0, maka y-nya adalah 6. Jika y-nya 0, maka nilai x itu adalah 3. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita uji sembarang titik. Misalkan di sini 0,0. Substitusikan ke 2x plus y lebih dari sama dengan 6. Di sini 2 dikalikan 0 ditambah y-nya tadi 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Salah ya. Berarti tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka belahan bidang yang memuat 0,0 adalah bukan daerah penyelesaian. Jadi, yang kita arsir adalah daerah yang di sini. Tadi kan kita uji di titik 0,0 dan ternyata 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Jadi DP-nya adalah di sini. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Penyelesaiannya sama.
Yang pertama, kita buat garis dengan persamaan. Di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X plus 2Y sama dengan 8. Di sini tandanya kita rubah semua menjadi sama dengan, karena kita akan membuat persamaan. Nah, di sini yang kita buat tabel adalah yang ini ya, X plus 2Y sama dengan 8. Nah, jika nilai X ini 0, maka nilai Y adalah 4. Nah, begitu juga dengan ini, jika Y-nya 0, maka nilai X adalah otomatis 8. Selanjutnya kita uji sembarang titik, di sini 0,0. Substitusikan ke X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Di sini 0 kurang dari sama dengan 8. Benar ya? 0 memang kurang dari 8. Jadi ini memenuhi. Karena memenuhi, maka 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Jadi gambarannya itu seperti ini. X lebih dari sama dengan 0, berarti yang kita arsir adalah daerah yang ini. Y sama dengan 0, berarti maka ini yang kita arsir. Selanjutnya tadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, kita arsir. Karena tadi hasilnya 0,0 itu memenuhi, maka di sini adalah daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya cara menentukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui daerah penyelesaiannya. Jadi kita bisa menentukan sistem pertidaksamaan jika diketahui daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Nah, itu ada beberapa rumus yang harus kita kuasai. Di sini yang pertama, persamaan garis yang melalui titik 0,0 dengan gradien M, rumusnya adalah Y sama dengan MX. Yang kedua, jika persamaan garis yang melalui titik 0,C dengan gradien M, maka rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M, maka rumusnya adalah Y kurang dari B sama dengan M dikalikan X min A. Yang keempat, jika persamaan garis tersebut melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 dengan gradien M, maka rumusnya adalah seperti ini. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Nah, ini rumus yang terakhir. Jika persamaan garis tersebut melalui titik A, 0 dan 0, B dengan gradien M, maka kita bisa menggunakan rumus X per A plus Y per B sama dengan 1, atau kita juga bisa menggunakan rumus B dikalikan X plus A dikalikan Y sama dengan A kali B, seperti itu. Nah, agar lebih paham, di sini kita pelajari contoh. Jika diketahui daerah penyelesaiannya itu sebagai berikut, ini seperti ini. Nah, kita bisa menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita ketahui persamaan garis ini adalah melalui titik 4,0 dan 0,3. Jadi kita gunakan rumus X per A plus Y per B sama dengan 1. Kita gunakan rumus yang ini. Sekarang tinggal kita substitusikan saja, di mana nilai A itu adalah 4 dan B-nya adalah 3. Nah, di sini tentu kalian masih ingat ya, jika ada pecahan seperti ini, kita samakan penyebutnya menjadi 12. Jadi penyebutnya di sini kita samakan menjadi 12 sehingga didapatkan hasil 3x plus 4y sama dengan 12. Selanjutnya kita uji titik penyelesaian. Di sini kita misalkan 0,0. Nah, selanjutnya kita substitusikan 3x plus 4y. Di sini kita isi titik-titik dahulu, karena kita belum tahu itu lebih atau kurang dari. Nah, di sini X dan Y kita isi dengan 0 seperti ini. Nah, di
didapatkan 0,12. 0 itu kurang dari 12, maka pertidaksamaannya adalah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Di sini tinggal kita tambahkan, karena di sini kurang dari, maka hasilnya adalah kurang dari sama dengan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Jika diketahui daerah penyelesaiannya itu sebagai berikut, seperti ini. Nah, kita ketahui persamaan garis itu melalui titik 3,0 dan 0,5. Kita bisa menggunakan rumus BX plus AY sama dengan AB. Ini ya. Tinggal kita substitusikan, di mana nilai B itu adalah 5 dan nilai A-nya 3. Jadi 5x plus 3y sama dengan 3 dikalikan 5. 5x plus 3y sama dengan 15. Sekarang kita uji titik penyelesaiannya. Di sini kita misalkan 0,6. Kenapa 0,6? Kita lihat di sini. Karena di sini adalah 5. Jadi kita ujinya adalah yang lebih dari 5. Jadi di sini kita ambil 6. Jadi 0,6 seperti itu. Substitusikan 5x plus 3y titik-titik 15. Nah, sekarang kita isi x dan y-nya tadi 5 dikalikan dengan 0 ditambah 3 kali y-nya tadi adalah 6 titik-titik 15. 18 itu lebih dari 15. Sehingga untuk hasil pertidaksamaannya adalah 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Seperti itu ya. Oke, di sini kita ambil contoh lagi. Jika diketahui daerah penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kita gunakan rumus BX plus AY sama dengan AB. Nah, di sini kita bisa lihat B-nya itu adalah 4. Nilai B itu 4 dan nilai A-nya itu adalah 5. Seperti ini. Jadi 4x plus 5y sama dengan A dikalikan B. 4 dikali 5 20. Jadi pertidaksamaannya adalah 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Kenapa di sini tandanya kurang dari? Di sini kita bisa lihat daerah penyelesaiannya ini adalah di bawah garis persamaan. Jika daerah penyelesaiannya itu di bawah garis penyelesaian, di bawah garis persamaan, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Begitu juga kebalikannya. Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat. Nah, ini adalah kebalikannya. Di sini DP-nya itu di atas garis persamaan, maka hasilnya nanti adalah lebih dari sama dengan, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu nilai optimum. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk menentukan nilai maksimum dari bentuk objektif 3x plus 2y jika diketahui sistem pertidaksamaan seperti berikut ini. Nah, penyelesaiannya menggambar daerah penyelesaian. Di sini kita gambar dahulu. X plus Y sama dengan 4 dan 2x plus Y sama dengan 6. Caranya sama ya, seperti yang tadi. Kita buat tabel kotak-kotak seperti ini. Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Di sini 2x plus Y sama dengan 6. Jika nilai X ini adalah 0, maka nilai Y adalah 6. Jika Y-nya 0, maka X adalah 3. Sehingga didapatkan gambar daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Tandanya adalah kurang dari
sama dengan. Jadi daerah penyelesaiannya itu di bawah garis persamaan ini. Jadi di sini ya. Untuk langkah yang selanjutnya, kita mencari titik potong garis X plus Y sama dengan 4 dan garis 2X plus Y sama dengan 6 menggunakan cara eliminasi substitusi. Di sini kita eliminasi terlebih dahulu. 2X plus Y sama dengan 6 dikurangi dengan X plus Y sama dengan 4. Maka didapatkan hasil X sama dengan 2. Di sini tinggal kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 4. Kita masukkan nilai X-nya adalah 2, sehingga didapatkan nilai Y-nya adalah 2. Jadi titik potong garis X, ini kurang ya, di sini X plus Y sama dengan 4 dan garis 2X plus Y sama dengan 6 itu adalah 2,2. Selanjutnya, kita tentukan titik pojok daerah penyelesaian. Berdasarkan gambar, maka titik pojoknya itu ada 3. Seperti ini. Di sini A-nya 3,0, B-nya ini adalah 2,2 dan C-nya adalah 0,4. Sehingga untuk menentukan langkah selanjutnya, kita substitusikan masing-masing titik pojok ke fungsi objektif. Nah, kita buat tabel seperti ini agar lebih mudah. Tadi diketahui titik potongnya itu adalah ini, sedangkan fungsi objektifnya adalah 3X plus 2Y. Di sini tinggal kita substitusikan saja. 3 dikalikan 3 plus 2 kali 0 itu hasilnya 9. Untuk nilai B-nya didapatkan hasil 10 dan titik C-nya ini mendapatkan hasil 8. Nah, dari tabel ini kita bisa memilih titik yang menjadikan nilai fungsi objektif menjadi maksimum. Di sini terlihat yang menjadi nilai maksimumnya adalah 10. Jadi titik yang menjadikan nilai fungsi objektif menjadi nilai maksimum itu adalah B. Di titik 2,2 dengan nilai maksimumnya adalah 10. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal yang minimum. Tentukan nilai minimum dari bentuk objektif X plus 2Y jika diketahui sistem pertidaksamaan ini. Penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Kita gambar daerah penyelesaiannya. Di sini X plus Y sama dengan 12 dan X plus 2Y sama dengan 16. Kita buat tabel agar lebih mudah. Jika nilai X adalah 0, maka Y-nya 12. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 12. Dan untuk yang ini, jika X-nya 0, maka Y-nya 8. Dan jika Y-nya ini 0, maka nilai X adalah 16. Tinggal kita gambar saja seperti ini. Nah, karena tanda di sini adalah lebih dari sama dengan, maka bisa kita gunakan cara yang tadi. Lebih dari sama dengan itu berarti daerah penyelesaiannya adalah di atas garis persamaan. Jadi yang kita arsir itu yang ini, sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya itu yang ini. Seperti itu. Selanjutnya kita cari titik potong garis X plus Y sama dengan 4 dan garis 2X plus Y sama dengan 6 menggunakan cara eliminasi substitusi. Di sini kita eliminasi terlebih dahulu. X plus 2Y sama dengan 16 dikurangi dengan X plus Y sama dengan 12 didapatkan Y-nya itu 4. Tinggal kita substitusikan saja. Di X plus Y sama dengan 12. Di sini nilai Y kita isi dengan 4 sehingga didapatkan nilai X-nya itu 8. Jadi titik potong garis X, ini X ya, X plus Y sama dengan 4 dan garis 2X plus Y sama dengan 6 itu 8,4. Nah, sekarang kita tentukan titik pojok daerah penyelesaian. Berdasarkan gambar tadi, kita dapatkan titik pojoknya yaitu A 16,0, B-nya 8,4 dan titik C ini 0,12. Seperti ini ya.
Sekarang kita substitusikan masing-masing titik pojok tadi ke fungsi objektif. Kita buat tabel seperti ini, dimana tadi titik potongnya adalah ini ya, titik potongnya dengan fungsi objektifnya itu x plus 2y. Tinggal kita substitusikan saja x plus 2y ini ke titik potong ini, sehingga titik yang menjadikan nilai fungsi objektif menjadi nilai minimum. Di sini kita lihat nilai minimumnya adalah 16. Karena di sini nilai 16 ada 2, berarti maka titiknya adalah A dan B dengan nilai minimumnya 16, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subbab yang ketiga. Ini adalah inti dari program linear yang akan kita pelajari. Di sini kita akan menggunakan tahap polya. Tahap polya ini adalah tahap untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika, di mana ada 4 tahap yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melakukan rencana pemecahan, dan memeriksa kembali. Di tahap memahami masalah, kita disuruh untuk menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Seperti itu. Nah, di tahap yang merencanakan pemecahan, kita diminta untuk mendefinisikan variabel, menentukan fungsi objektif, menyusun model matematika, menggambar daerah penyelesaian, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian, mensubstitusikan masing-masing titik pojok ke fungsi objektif, dan yang terakhir memilih titik yang menjadikan nilai fungsi objektif menjadi maksimum atau minimum. Di tahap yang ketiga, melakukan rencana pemecahan. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan matematika tadi menggunakan rencana pemecahan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di tahap yang terakhir, memeriksa kembali. Di sini kita diminta untuk menyimpulkan penyelesaian soalnya. Oke, agar lebih paham kita beri contoh. Di sini contoh yang pertama, seseorang ingin membuat 2 jenis roti. Roti jenis pertama diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk roti jenis 2 diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Orang tersebut hanya mempunyai tepung 4 kg dan mentega 1/4 kg. Jika roti jenis pertama dijual dengan harga 2.000 dan roti jenis 2 dijual dengan harga 3.000, tentukan pendapatan maksimum orang tersebut. Nah, penyelesaiannya, tahap pertama, memahami masalah. Di mana di tahap memahami masalah kita diminta untuk menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Di sini yang diketahui adalah roti jenis 1 diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Roti jenis 2 memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Orang tersebut mempunyai tepung 4 kg dan mentega 1/4 kg. Jika roti jenis 1 ini dijual dengan harga 2.000 dan roti 2 dijual dengan harga 3.000, maka tentukan pendapatan maksimum orang tersebut. Nah, ini tahap memahami masalah. Sekarang kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah merencanakan pemecahan, di mana kita harus mendefinisikan variabel, menentukan fungsi objektif, menyusun model matematika, menggambar daerah penyelesaian, menentukan titik pojok, mensubstitusikan masing-masing titik pojok tadi ke fungsi objektif, memilih titik yang menjadikan nilai fungsi objektif tadi menjadi maksimum atau minimum. Tadi diminta maksimum ya, berarti ini menjadi maksimum. Nah, langkah atau tahap yang ketiga adalah melakukan rencana pemecahan. Di sini kita lakukan penyelesaian soal menggunakan rencana yang sudah kita tuliskan ini. Jadi pertama kita definisikan variabel. Definisi variabel di sini kita misalkan X-nya adalah banyaknya roti pertama dan Y adalah banyaknya roti kedua.
bisa digambarkan dalam tabel seperti ini. Selanjutnya menentukan fungsi objektif. Kita tentukan roti jenis 1 dijual dengan harga 2.000 dan roti jenis 2 dijual dengan harga 3.000. Jadi kita dapatkan untuk fungsi objektifnya adalah 2.000x plus 3.000y. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, menyusun model matematika. Di sini kita susun model matematikanya 200x plus 100y kurang dari sama dengan 4000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 40. 25x plus 50y kurang dari sama dengan 1400. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2y kurang dari sama dengan 56. Di mana x-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita gambar daerah penyelesaiannya. Di sini kita buat persamaan garisnya. 2x plus y sama dengan 40 dan x plus 2y sama dengan 56. Kita buat tabel-tabel seperti ini agar lebih mudah. Jika nilai x-nya 0, maka y-nya adalah 40. Jika nilai y-nya 0, maka x-nya adalah 20. Yang ini, jika nilai x-nya 0, maka nilai y ini adalah 28. Jika y-nya 0, maka nilai x-nya adalah 56. Nah, didapatkan nanti gambar daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, di mana tanda kurang dari sama dengan itu berarti daerah penyelesaiannya di bawah garis persamaan ini. Jadi di sini yang kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaian ini. Dapatkan DP-nya itu ini. Sekarang kita cari titik potong garis 2x plus y sama dengan 40 dan garis x plus 2y sama dengan 56 menggunakan cara eliminasi substitusi. Di sini 2x plus y sama dengan 40 kita kalikan 1 sehingga hasilnya 2x plus y sama dengan 40, dan untuk x plus 2y sama dengan 56, di sini kita kalikan 2 agar bisa dieliminasi, jadi hasilnya adalah 2x plus 4y sama dengan 112. Di sini kita kurangkan sehingga didapatkan hasilnya itu y sama dengan 24. Sekarang kita substitusikan saja ke persamaan x plus 2y sama dengan 56, di mana nilai y-nya di sini adalah 24. Sehingga didapatkan x-nya itu nanti 8. Jadi titik potong garis ini adalah 8,24. Nah, sekarang kita tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Berdasarkan gambar, maka titik pojoknya tadi itu ada 3, titik A, B, dan C, di mana titik A itu adalah 20,0, sedangkan titik B 8,24, dan titik C ini adalah 0,28. Nah, sekarang kita substitusikan masing-masing titik pojok tadi ke fungsi objektif, di mana fungsi objektifnya adalah 2000x plus 3000y. Di sini kita tinggal substitusikan saja ke titik potong tadi, didapatkan hasil seperti ini. Nah, titik yang menjadikan nilai fungsi objektif menjadi nilai maksimum adalah di sini kita lihat. Nilai maksimumnya adalah 88.000, di mana itu terletak di titik potong B. Titik potong B adalah 8,24. Ini ya. Sekarang di tahap yang terakhir itu memeriksa kembali. Di sini kita simpulkan permasalahan dari contoh yang pertama tadi. Jadi, pendapatan maksimum orang tersebut adalah 88.000 dengan persediaan roti yang pertama 8 dan roti yang keduanya itu 24. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Pemerintah akan mengirimkan bantuan logistik minimal berupa 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, yaitu helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan.
Truk dapat mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter itu 2.500.000 dan dengan truk itu 1.500.000 sekali jalan, tentukan biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik. Kita gunakan tahap Polya untuk menyelesaikan permasalahan ini, di mana tahap yang pertama adalah memahami masalah. Di sini kita sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Seperti ini kita tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sekarang, untuk tahap 2 Polya yaitu merencanakan pemecahan. Ini ya, merencanakan pemecahan. Tahapannya sama dengan yang tadi. Kita mendefinisikan variabel, menentukan fungsi objektif, menyusun model matematika, menggambar daerah penyelesaian, menentukan titik pojok, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif, lalu menentukan titik yang menjadikan nilai fungsi objektif itu menjadi minimum, karena tadi yang diminta itu minimum. Langkah yang ketiga di sini kita terapkan penyelesaian menggunakan rencana yang sudah kita tentukan ini. Di sini mendefinisikan variabel. Kita misalkan X-nya adalah banyaknya helikopter, Y adalah banyaknya truk. Jadi kita bisa buat tabel seperti ini agar lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Helikopter X, truk Y, pembatas, di mana makanan untuk helikopter itu 10. Dan truk itu bisa membawa makanan 10, helikopter bisa membawa obat-obatan sebanyak 14, truk bisa membawa obat-obatan sebanyak 6. Dengan biaya operasionalnya itu 2.500.000 untuk helikopter dan 1.500.000 untuk truk. Sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu menentukan fungsi objektif, di mana biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter tadi adalah 2.500.000 dan truk 1.500.000 sekali jalan. Jadi fungsi objektifnya adalah 2.500.x plus 1.500.y. Itu adalah fungsi objektif. Sekarang kita susun model matematikanya. 10x plus 10y lebih dari sama dengan 100. Ini bisa kita sederhanakan menjadi x plus y lebih dari sama dengan 10. 14x plus 6y lebih dari sama dengan 84. Bisa disederhanakan menjadi 7x plus 3y lebih dari sama dengan 42, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita gambar daerah penyelesaiannya. Kita buat persamaan terlebih dahulu, di mana x plus y sama dengan 10 dan 7x plus 3y sama dengan 42. Kita buat tabelnya. Jika nilai x-nya adalah 0, maka y-nya 10. Dan jika y-nya 0, maka nilai x-nya 10. Di sini, jika nilai x-nya itu 0, maka didapatkan y-nya 14. Jika y-nya ini 0, didapatkan nilai x adalah 6. Sekarang kita gambarkan seperti ini. Karena tanda di sini adalah lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di atas garis persamaan. Ini ya, di atas garis persamaan. Jadi DP atau daerah penyelesaiannya itu ini, sehingga yang kita arsir ini yang bukan daerah penyelesaian, seperti itu. Sekarang bagaimana cara menentukan titik pojok itu? Sekarang kita lanjutkan sini. Untuk mencari titik potong garis X, Y sama dengan 0 dan garis 7X plus 3Y sama dengan 42, kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Sekarang kita eliminasi terlebih dahulu. 7X plus 3Y sama dengan 42, di sini kita kalikan 1.
Dan untuk X plus Y sama dengan 10, di sini kita kalikan 3. Sehingga didapatkan 7X plus 3Y sama dengan 42, dikurangi dengan 3X plus 3Y sama dengan 30. Sehingga didapatkan nilai X-nya nanti adalah 3. Sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 10, dimana nilai X-nya adalah 3 sehingga Y-nya adalah 7. Jadi titik potong garisnya didapatkan itu 3,7. Sekarang kita tentukan titik pojok daerah penyelesaian. Nah, berdasarkan gambar tadi didapatkan nilai titik pojoknya itu ABC, ini ya, ABC, dimana titik A itu adalah 10,0 di koordinat 10,0 dan titik B itu di koordinat 3,7, sedangkan titik C adalah di koordinat 0,14. Sekarang kita substitusikan titik pojok tadi ke fungsi objektif yang sudah kita buat, dimana fungsi objektifnya adalah 2.500x plus 1.500y. Ini kita substitusikan ke titik potong A, B, dan C. Didapatkan hasil titik A itu 20.500.000, titik B 18 juta, dan titik C 21 juta. Nah, titik yang menjadikan nilai fungsi objektif itu menjadi minimum, di sini kita lihat nilai terkecilnya adalah 18 juta. Jadi titik yang menjadi nilai minimum adalah titik B dengan koordinat 3,7. Sekarang tahap terakhir, ini perlu. Di tahap terakhir kita periksa kembali pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini kita simbolkan. Jadi, biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik adalah 18 juta dengan 3 helikopter dan 7 truk. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait materi program linear kelas 11. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.